Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Sehat semua? Sukacita semua? Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan kepada kita yang disiapkan oleh Bapak Gembala kita, yaitu mengubah keadaan. Ya, dalam kehidupan ini tentunya kita diperhadapkan pada berbagai macam masalah, tantangan. Apakah itu masalah yang sederhana maupun masalah yang sangat rumit. Namun sesederhana atau serumit apapun tantangan yang kita hadapi, memang kita harus hadapi. Haleluya. Walaupun pada kenyataannya tidak sedikit orang yang menghindar dari masalah yang dihadapinya dengan berbagai alasan. Tetapi bagi kita orang percaya, ada masalah berarti ada jalan keluar. Katakan kiri kanan saudara, ada masalah berarti ada jalan keluar. Haleluya. Ada masalah berarti ada jalan keluar dan keadaan bisa berubah. Bagaimana kita harus menanggapi masalah agar keadaan itu berubah? Tidak tetap sakit, tidak tetap kekurangan, tidak tetap dalam pergumulan dosa dan lain sebagainya. Yang pertama sekali, percaya bahwa rencana Tuhan itu baik bagi kita. Amen. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Apakah Bapak Ibu sedang sakit? Apakah Bapak Ibu sedang bergumul untuk suatu hal? Tapi Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi saudara. Dan Ia memperhatikan kita. Ayat yang sangat menyenangkan, Yeremia 29 ayat 11, jangan sampai kita lupakan. Dikatakan, sama-sama kita baca supaya menjadi rema dalam hati kita. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Hidupkan itu di hati Bapak Ibu Saudara. Rancangan Tuhan itu sangat indah dalam hidup kita. Ada banyak tokoh Alkitab yang menjadi teladan bagi kita, yang memahami kebenaran. Contohnya Yusuf, dia sangat paham kebenaran Tuhan. Saudaraku, walaupun saudara-saudaranya berencana jahat kepada dia, tetapi dia memahami firman Tuhan. Dan dia berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, di situ disimpulkan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan. Kalaupun iblis punya rencana yang jahat dalam hidup saudara, atau seseorang punya rencana yang jahat dalam hidup saudara, pahami, pegang firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Hizkia juga dalam kitab Yesaya, dia menyuarakan perasaan yang sama tentang penyakitnya. Saudaraku, dituliskan dalam Yesaya 38 ayat 17, dia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Penyakitnya sudah mengancam nyawanya, tapi dia berkata, penderitaan ini memang pahit, tapi menjadi keselamatan bagiku. Haleluya saudaraku. Tetap berfokus pada rencana Tuhan. Tetap berfokus pada firman Tuhan. Jangan fokus pada persoalan. Haleluya. Jangan fokus pada penyakitmu. Jangan fokus pada masalahmu yang rumit itu. Inilah cara Yesus menanggung salib. Saudaraku, dan kita didorong untuk mengikuti teladan Yesus. Apa dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2a? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan.
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ini cara Yesus memikul salib. Mengabaikan semua hinaan, mengabaikan semua keberatan yang dia hadapi, dan tekun memikul salib. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Rahasia ketekunan ialah mengingat bahwa masalah kita itu bersifat sementara, tetapi upah kita kekal. Amin. Musa tekun menjalani kehidupan walau dalam masalah. Sudah enak hidupnya di istana, tapi itu nggak sesuai kehendak Tuhan. Lalu dia lakukan firman Tuhan. Dia rela meninggalkan semua indahnya istana itu, dan dia patuh pada panggilan Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 2 berkata, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kalaupun mungkin waktu kita masih dalam dosa, sepertinya kok enjoy aja ya, kok malah makin ikut Tuhan sungguh-sungguh, kok terjadi masalah seperti ini. Itulah yang dihadapi Musa. Tetapi Musa tekun menjalani kehidupan yang penuh masalah itu. Kenapa? Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari pandangan kita arahkan kepada sorga. Paulus juga tekun menanggung kesulitan dengan cara yang sama. Dia berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Bayangkan begitu beratnya pergumulannya, tapi dia katakan ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebelum ketemu Yesus, oh dia orang hebat, dia terkenal, gak ada kurangnya. Tapi ketemu Yesus, justru dia dapat tantangan, penderitaan. Tapi dia lihat itu penderitaan ringan, karena ada upah yang kekal. Haleluya. Jadi jangan menyerah. Kalaupun kau orang berdoa, kalaupun Bapak Ibu orang yang saleh, dan ada masalah, tetap fokus pada hasil akhirnya. Jangan pernah menyerah. Itu yang pertama. Ketahuilah rencana Tuhan itu baik bagi kita. Itu yang bisa mengubah keadaan. Dan yang kedua, hari ini kita belajar berdoa seperti Elia. Kenapa seperti Elia? Katakan firman Tuhan, dia manusia biasa, tapi doanya berkuasa. Ini yang perlu kita pelajari. Amin saudaraku. Walaupun mungkin di doa syafaat hal-hal ini sering disampaikan, karena banyak Bapak Ibu tidak ikut doa syafaat, ya. Tuhan menurunkan hujan setelah 3,5 tahun tidak turun. Ada ayatnya dalam warta saudara dalam 1 Raja-Raja 18. Namun setelah Israel bertobat dan mereka membuktikan pertobatannya, di ayat-ayat sebelumnya kita lihat pertobatan mereka adalah membasmi semua nabi Baal. Memang Tuhan gak suka dia diduakan. Mereka menyembah Baal, padahal Tuhan berkata jangan ada Allah lain padamu. Mereka menyembah berhala, padahal Tuhan berkata jangan ada Allah lain yang kau sembah. Dan karena penyembahan berhala itu, dan karena nabi-nabi Baal itu, bayangkan 3,5 tahun. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 berkata, tidak akan ada embun atau hujan. Embun pun gak ada. Padahal kalau malam, walaupun mungkin kemarau, tapi kalau malam ada embun, tanaman kita bisa segar. Amin. Tapi bayangkan embun pun gak ada, betapa keringnya itu. 3,5 tahun. Dan itu diakibatkan dosa mereka. Coba kita renungkan, sudah berapa lama tidak turun berkat dalam hidup kita?
Oh ya. Kalaupun sudah diberkati, masih ada hal lain yang perlu. Atau sebaliknya ada yang sudah bertahun berkat itu belum turun. Saudaraku, perlu kita tinggalkan dosa. Amin. Seperti bangsa Israel, mereka basmi Nabi Baal, penyembahan berhala, itu lambang dosa yang tidak disukai Tuhan. Dan Elia berkata kepada Ahab dalam ayat 41, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Setelah mereka membasmi dosa, ada nubuatan dari Elia. Apakah Elia betul-betul mendengar hujan? Belum. Ini hanya nubuat. Mengapa ia harus menubuatkan? Mengapa ia harus mengucapkan hal itu kepada Ahab? Karena memang di pasal sebelumnya, pasal 17 ayat 1 dikatakan, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Dia sudah katakan itu. Jadi dia genapi. Dan Ahab menuruti kata-kata Elia. Karena Ahab sudah kagum. Karena sebelumnya, saudaraku, mereka memanggil Baal mereka supaya memakan persembahan yang mereka persembahkan. Berseru-seru mereka, menjerit-jerit mereka, memukul-mukul diri mereka supaya dikasihani. Baal enggak juga. Elia masih mengejek juga. Panggil lebih keras lagi, siapa tahu dia tidur katanya. Seluruh juga dia ya. Tapi pada saat Elia menyatakan kuasa Tuhan, disiram dengan air persembahan mereka itu, dan dia panggil nama Tuhan, Tuhan Israel yang maha kuasa, maha dahsyat. Sekejap persembahan itu dimakan oleh api. Ahab tertegun dan dia patuh pada Elia. Haleluya. Saudaraku, Ahab menuruti kata-kata Elia. Dia pergi untuk makan dan minum karena sudah kelaparan. Satu harian mereka berjuang memanggil Baal, gak makan. Elia kasihan lalu suruhnya dimakan. Tapi Elia tetap gak makan. Apa dibuat Elia? Dia berdoa. Saudara kekasih, dia naik ke puncak gunung Karmel lalu berdoa. Ini yang perlu kita pelajari. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, Yakobus 5 ayat 17. Kalimat ini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Contohnya begini. Pada waktu dia berdoa atau mau berdoa sebagai manusia biasa, bisa saja dia ragu. Betul gak turun hujan ini? Padahal udah ucapkan kira-kira gitu. Itulah manusia biasa. Bisa saja dia dihantui ketidakpercayaan. Atau bisa saja dia malas, udah capek, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai teladan bagi kita, ia berhasil mengatasi semua itu. Dia atasi keraguan itu, dia atasi kemalasan itu, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan jawaban doa yang luar biasa. Haleluya. Atasi kemanusiawianmu. Kalaupun manusia tubuhmu lemah, rasa-rasanya gak sanggup untuk bangkit, tapi ada pergumulan, bangkitlah dan berdoalah. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Doa Elia berkuasa dan efektif. Ini yang perlu kita ikut. Yakobus 5:16 dia berkata, doa orang yang benar. Orang yang bagaimana? Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nanti kita lihat mengenai hal ini sedikit. Berkuasa dan efektif, ini sangat berhubungan. Karena doa tidak mungkin bisa berkuasa kalau tidak efektif. Dua kata ini berbeda artinya. Berkuasa menunjukkan bahwa doanya bisa melakukan hal-hal yang besar. Sedangkan efektif itu
menunjukkan bahwa doanya memang dikabulkan oleh Tuhan. Memang doa Elia berkuasa dan efektif. Dengan doanya hujan bisa tidak turun 3,5 tahun, supaya bangsa Israel melihat betapa hanya Tuhan yang layak disembah. Dengan doanya juga hujan turun. Dengan doanya juga, seperti saya katakan tadi, api dari langit turun membakar persembahan mereka itu. Dan dengan doanya juga Dia menghidupkan kembali anak janda di Sarfat. Biarlah dengan doa Bapak Ibu Saudara sesuatu terjadi. Keadaan berubah. Haleluya. Dan bukan hanya Elia yang melakukan hal-hal besar melalui kuasa doa. Kuasa doa yang luar biasa juga terlihat dalam kasus Musa. Waktu dia berdoa untuk Israel yang sedang berperang. Dalam Keluaran 17 dituliskan, waktu Musa mengangkat tangan, Yosua berperang dan mereka menang. Juga terlihat pada kasus waktu matahari berhenti oleh doa Yosua. Bayangkan, berhenti, kata Yosua, berhenti. Haleluya. Tuhan bisa mengubah musim demi memberkatimu. Haleluya. Kasus matahari yang mundur atas permintaan Hizkia dalam 2 Raja-Raja 20. Karena itu, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, berapapun besar dan hebatnya masalah Bapak Ibu Saudara, berdoalah. Apa saudaraku? Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kepadanya kita berdoa untuk mengubah keadaan saudara. Pertanyaannya, bagaimana supaya doa kita berkuasa dan efektif? Banyak kenyataannya, anak-anak Tuhan berdoa, doanya tidak dijawab, sehingga menjadi malas berdoa. Sudahlah, katanya. Nah, bagaimana doa yang berkuasa dan efektif ini? Inilah yang kita lihat Yakobus 5:16 tadi. Yang berdoa haruslah orang benar. Sudah jadi orang benar? Jangan ragu lah. Siapa yang dimaksud dengan orang benar? Ia haruslah orang yang percaya pada Yesus Kristus. Roma 5:1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Karena apa kita dibenarkan? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau sudah berdamai kita dengan Bapa, gak ada lagi penghalang, doa bisa berkuasa. Dan juga di Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi jangan bermimpi mau membenarkan diri sendiri melalui usaha sendiri. Tanpa Yesus kita gak benar. Bersyukurlah. Amin saudaraku. Tetapi setelah kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus, memang kita harus menjaga kesucian kita. Walau bukan karena kebenaran, tapi kita harus tetap menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Kalau setelah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, kita lalu menjaga dan meningkatkan kesucian kita, itu sangat bagus. Tetapi ingat juga, ini berarti bahwa kita boleh berdoa dengan merasa diri layak, lalu datang kepada Tuhan bermodalkan kebaikan diri kita sendiri. Tidak. Ingatlah bahwa segala kesalehan kita, Yesaya 46 berkata, seperti kain lapuk, kain kotor. Semua kita tidak layak menghadap Allah, dan hanya bisa dilayakkan dan didengar karena penebusan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita berdoa di dalam nama, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita. Kalau doa kita terus-menerus belum didengar atau tidak didengar, kita periksa hidup kita juga. Amin. Haleluya. Masihkah Yesus itu jadi raja dalam hati kita?
Karena dengan Dia kita dibenarkan. Atau kita yang sudah bertahta, apa mau kita hidup ini? Apa kata Tuhan gak mau kita? Periksa hidup kita, amin. Kemudian doanya dinaikkan gak asal, tapi dia sungguh-sungguh. Kesungguhan Elia dalam berdoa terlihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 itu. Ahab makan minum, tapi dia berlutut berdoa. Orang lain senang-senang, saudara berdoa, itu sangat luar biasa. Amen. Orang lain mimpi di rumah saudara doa syafaat, itu luar biasa. Amen. Orang lain nonton sinetron, saudara berdoa, itu luar biasa. Haleluya. Saudaraku, kalau berdoa, apakah kita sungguh-sungguh atau asal berdoa? Atau berdoa dengan pemikiran, dikabulkan baik, kalau nggak dikabulkan pun ya sudah, itu nggak sungguh-sungguh. Haleluya. Kalau berdoa yang sungguh-sungguh, percaya Tuhan akan menjawab. Selanjutnya doanya dinaikkan dengan kerendahan hati. Elia naik ke puncak gunung Karmel ayat 42b, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Padahal sebelumnya Tuhan sudah menjanjikan dalam ayat 1 pasal 18 itu hujan akan turun karena Israel sudah bertobat. Tapi toh Elia gak anggap enteng, Elia gak merasa sombong, tapi dia masih datang berdoa dengan berlutut. Haleluya. Walaupun kita tahu kita sudah orang benar, jangan merasa angkuh datang berdoa. Ada 2 contoh di Alkitab, Lukas 18 itu tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Orang Farisi itu menunjukkan kehebatannya dengan jubah yang indah dan menganggap sepele orang pemungut cukai dan menuduh, itu banyak kali dosanya. Kalaupun kita sudah dibenarkan, tetaplah rendah hati. Sebagai contoh, mungkin bapak-bapak di sini, istri dan anaknya tunduk kepada bapak-bapak. Tetapi kalau sudah menghadap Bapa di sorga, kita harus tetap rendah hati. Haleluya. Mungkin saudara orang kaya atau berkedudukan tinggi, orang lain menghormati, menyanjung saudara, tapi begitu berhadapan dengan Tuhan yang maha besar, pencipta, penguasa langit dan bumi, kita tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya berdoalah dengan rendah hati. Saudara kekasih, mungkin saudara adalah orang yang saleh dibandingkan dengan kebanyakan orang lain misalnya, atau ada kedudukan dalam gereja. Tapi begitu kita datang di hadapan Tuhan yang maha suci, maha tinggi, maha mulia, kita ini sebenarnya najis, rendah dan hina, karena Dia sangat-sangat suci. Itu sebabnya berdoalah dengan rendah hati. Saya pun sebagai hamba Tuhan, Bapak Gembala sebagai hamba Tuhan, atau saudara guru sekolah minggu, ada yang menjadi guru agama, ada yang menjadi pelayan altar di depan ini, tetapi begitu menghadap Tuhan, Dialah gembala kita, Dialah guru kita. Kita ini hanya domba dan murid. Amin. Karena itu selalulah datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan kesadaran bahwa kita dilayakkan hanya karena penebusan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat perlu. Doanya dinaikkan dengan iman pada janji Tuhan selanjutnya. Saudara kekasih, memang Tuhan sudah berjanji, tapi saudaraku, dia masih berdoa. Dia menunjukkan imannya. Disuruhnya hambanya untuk pergi melihat apakah sudah didengar. Saudara kekasih, iman Elia di sini didasarkan atas janji Tuhan, dan doa yang didasarkan atas janji Tuhan tidak mungkin tidak dikabulkan. Kapanpun saudara menghadapi masalah, contoh masalah keuangan, selalu ingat janji Tuhan.
dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Jangan khawatir tentang hidupmu. Haleluya. Tetapi pada saat yang sama jangan lupa pula ayat 33-nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu syaratnya. Amin. Janji Tuhan itu ada syaratnya, saudaraku. Dan doanya dinaikkan dengan tekun. Ini sambungannya dengan iman pada janji Tuhan tadi. Ini jelas menunjukkan ketekunannya. Bayangkan 6 kali dia menyuruh hambanya melihat tanda-tanda akan adanya hujan. Pertama sekali dia berdoa, suruhnya hambanya, lihat udah ada tanda nggak? Oh, masih Tuhan. So berdoa lagi dia 1 jam lagi. Oh Tuhan, janjimu berkata dan aku sudah menubuatkannya. Kira begitulah. Jagalah hambamu ini Tuhan. Aku sudah berkata pada Ahab, hujan akan turun. 2 kali suruhnya lagi hambanya. Belum ada apa-apa Tuhan. Ketiga kali berdoa lagi, mungkin 1 jam lagi. Sungguh-sungguh lagi, bertelut lagi, muka di antara lutut. Suruhnya lagi hambanya. Enggak ada Tuhan, ya enggak sungguh-sungguhnya Tuhan berdoa, kira-kira mungkin gitu juga. Tapi enggak berani lah dia ya. Kan bisa juga kita, mananya hamba Tuhan itu. Udah didoakannya, udah gesek-geseknya pun kepala aku enggak sembuh juga. Tapi hamba ini enggak gitu. Belum ada Tuhan. 4 kali demikian juga. Apapun, makin cerah pun Tuhan. Kelima kali, oh belum ada Tuhan. Ke-6 kali juga demikian. 7 kali. Lalu si hamba itu melihat, oh ada awan setapak tangan. Itu pun sudah cukup bagi Elia. Haleluya saudaraku. Saudara kekasih, kalau kita ditempatkan seperti Elia, bisa saja kita sudah berhenti. Tapi Elia terus berdoa dengan tekun. Pelajarannya kepada kita, hal apa yang dahulu saudara doakan berkali-kali, tapi sekarang tidak lagi karena menyerah? Apakah mengenai pertobatan keluarga? Apakah mengenai kemampuan untuk mengatasi dosa, kelemahan saudara? Udah berdoanya aku nggak bisa juga, kira-kira begitu. Apakah tentang jodoh? Apakah tentang keturunan? Masalah keluarga, ekonomi? Saya tiap hari nggak berhenti berdoa untuk saudara, tapi saudara juga harus melakukannya. Haleluya. Saudaraku, saudara tahu apa kelemahan saudara? Misalnya suami istri, ada yang lemah, minta kekuatan dari Tuhan. Saudara, jangan berhenti berdoa sampai Tuhan kabulkan. Saudara hanya boleh berhenti berdoa kalau saudara sadar bahwa apa yang saudara minta itu tidak baik dan tidak sesuai kehendak Tuhan. Sepanjang itu kehendak Tuhan, doakan terus sampai dikabulkan. Dan selanjutnya, doa Elia bukan doa yang egois, tapi berdasarkan kasih. Ahab disuruh makan dan minum, seperti saya katakan tadi, karena sepanjang hari dalam pertandingan dengan Baal tidak sempat makan dan minum. Ini menunjukkan Elia sangat mengasihi Ahab. Elia juga menyuruh Ahab cepat-cepat pulang karena hujan akan lebat, jangan sampai terhalang. Ini lagi-lagi menunjukkan kasih Elia pada Ahab. Saudara kekasih, berdoa dengan kasih, digerakkan oleh kasih. Doa tidak tugas. Doa pagi kah? Saat teduh saudara? Doa syafaatkah? Doa puasakah? Bukan tugas. Apa saudaraku? Bukan tugas. Tapi karena kita mengasihi. Kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau hidup kita menyenangkan Dia. Kita mengasihi orang-orang yang kita doakan. Karena kita mau orang-orang juga mengasihi Tuhan. Amen. Berdoa dengan kasih, amin. Dan yang terakhir, beriman kepada firman Tuhan membawa kita kepada mujizat
yang mengubah keadaan. Amin. Kita sering mendengar iman seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu. Lama kita dengar ayat itu. Dalam Lukas 8:43-46 dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Berarti udah kemana saja, siapapun, termasuk tabib pada saat itu yang paling majur pun nggak bisa. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Iman seperti apa yang dimiliki perempuan tersebut yang dapat kita pelajari? Di ayat yang lain dikatakan dalam Matius 9:21, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amen. Saudaraku, jubah yang dimasukkan perempuan tersebut adalah jubah Yesus. Karena itu sudah diucapkannya, karena dia sudah dengar berita tentang Yesus, dia tahu Yesus adalah penyembuh, timbul imannya. Demikian saudara, kita dengar berita tentang Yesus, kita dengar berita firman Tuhan, kiranya timbul iman kita. Dia timbul imannya dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kemudian dia lihat Yesus, banyak orang berkerumun. Gimana cara menjamah jubah Yesus itu? Lalu dia berusaha menjangkau. Dia berusaha menjamah jubah Yesus di antara kerumunan orang. Perempuan itu fokus melihat. Di saat semua orang tidak ada yang memperhatikan keberadaan jubah Yesus. Mana ada yang mikir? Petrus pun gak mikir. Ya, padahal dalam jubah itu ada kuasa. Haleluya. Kemudian dengan iman ia menggerakkan tangannya untuk menjangkaunya di antara himpitan dan desakan banyak orang sampai benar-benar ia menjamahnya. Haleluya. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang diabaikan orang sekarang ini banyak? Firman Tuhan. Yesus itu adalah firman. Amin. Jubah Yesus itu lambang firman. Firman Tuhan sering diabaikan orang dalam kehidupannya sehari-hari. Padahal semua janji ada di sana. Semua janji tentang kehidupan ada di sini. Tapi kita yang fokus pada firman, maka kuasa Tuhan nyata dalam setiap doa dan permohonan kita. Ini gambarannya bahwa kuasa itu ada saat kita fokus pada firman Tuhan itu. Sampai itu dijadikan bagiku Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu fokus, amin. Saudara kekasih, karena itu memang doa dan permohonan saja belum cukup untuk menarik kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu fokus pada firman. Haleluya. Karena Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan fokus. Ini janjimu Tuhan. Gak mau aku menyerah sampai kau nyatakan. Kecuali memang bukan kehendak Tuhan, jangan kita berkeras, amin. Roma 10 ayat 17 itu berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh maka dengar sungguh-sungguh, amin. Saat kita mendengar atau membaca Alkitab kita, merenungkannya, apakah secara pribadi saat teduh kita di rumah, atau dengar khotbah seperti ini, atau saat saudara membaca warta kembali di rumah, atau saat sharing di sel group, saudara kekasih, iman lahir
Dan setelah kita beriman, kita taati, kita lakukan, maka iman itu menjadi berkuasa. 1 Korintus 4 ayat 20 menyebutkan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kebenaran firman Tuhan bukan hanya kata-kata atau tulisan saja, tapi kuasa Allah. Itu yang perlu kita miliki. Perlu kita ingat, lewat firman-Nya segala sesuatu dijadikannya. Ayat terakhir kita baca bersama, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kalaupun orang lain mengabaikan firman, tapi kita mari fokus seperti perempuan itu. Sama-sama Yohanes 1 sampai 3, 1 2 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala. Jadi itu firman, amin. Yesus itu adalah firman. Fokus kepadanya. Kalaupun banyak orang yang menghalangi, banyak pandangan kita dari dunia ini yang menghalangi fokus kita, tetaplah, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini firman-Mu Tuhan berkata, sembuh, sembuh aku Tuhan. Ini firman-Mu berkata Tuhan, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Jogal kali suamiku ini Tuhan, selamatkanlah dia. Haleluya, haleluya. Tahu jogal? Bahasa Portugis itu. Ya, bandel kali anakku itu Tuhan, tapi aku percaya oleh doaku dia bisa berubah. Tolonglah Tuhan suamiku ini, tolonglah Tuhan istriku ini, tolonglah Tuhan bapakku ini, anak-anak berkata, tolonglah Tuhan jiwa yang ini. Saudaraku, fokus kita firman Tuhan. Ada banyak contoh tadi, mulai dari Elia. Mari kita semuanya nikmati doa yang berkuasa dan yang efektif. Alami kuasa Tuhan. Ubah keadaanmu. Jangan tetap di situ. Katakan kepada Tuhan, aku harus menjadi berkat. Aku harus menjadi kesaksian. Dan firman-Mu berkata, demikian Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun keadaan sepertinya belum berubah, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apapun itu bisa berubah oleh kuasa doa kita yang sudah dibenarkan.